Apakah Anas Urbaningrum sudah datang memenuhi panggilan KPK? Kita langsung tanyakan, ada Hana Puspita yang ada di sana. Hana, bagaimana, apakah Anas Urbaningrum sudah hadir di gedung KPK? Ya, Sofyan dan pemirsa, hingga saat ini berdasarkan pantauan kami, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum belum terlihat mendatangi gedung KPK. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memang menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang. Hingga saat ini sejumlah awak media masih menunggu di depan lobi gedung KPK. Mereka menantikan apakah Anas Urbaningrum akan memenuhi panggilan pemeriksaan KPK atau justru akan mangkir dari panggilan pemeriksaan kali ini. Sejumlah personil kepolisian juga sudah berjaga-jaga di area sekitar gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI, Ma'mun Murad, yang tiba di gedung KPK sekitar pukul 10 pagi tadi, menyatakan bahwa hari ini Anas yang saat ini menjabat sebagai ketua dari Ormas PPI tersebut tidak dapat menghadiri pemeriksaan di KPK pada hari ini. Ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Ma'mun Murad, diantaranya ialah yang pertama, Anas Urbaningrum merasa masih belum paham mengenai status tersangka yang ditetapkan terhadap dirinya. Menurut pihak Anas, sprindik atau surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh KPK terhadap Anas ini disebutkan bahwa Anas diduga menerima gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya di DPR. Dan kata-kata proyek-proyek lainnya di DPR inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak Anas Urbaningrum. Pihaknya mengaku bahwa mereka menginginkan kejelasan dari pihak KPK apa sebenarnya dimaksud dengan proyek-proyek lainnya di DPR. Kemudian Ma'mun Murad juga tadi menyatakan bahwa ada praktik politik kotor yang dilakukan oleh KPK dengan menyatakan bahwa KPK selama ini hanya memeriksa sejumlah orang yang dianggap tidak kompeten atau tidak mengetahui soal penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu. Misalnya kemarin KPK memeriksa Suwaidi Marasabesi dan juga TB Silalahi yang dianggap tidak tahu menahu soal proyek Hambalang atau soal Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu. Kemudian Ma'mun Murad juga tadi menjelaskan bahwa seharusnya KPK memeriksa orang yang lebih berwenang atau bertanggung jawab mengenai kongres ini, seperti misalnya Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Dan ketika ditanya mengenai keberadaan dari Anas Urbaningrum pada saat ini, Ma'mun Murad tadi menjelaskan bahwa Anas seharusnya mulai hari ini sampai dengan tanggal 10 Januari mendatang ada beberapa agenda yang harus dipenuhi oleh Anas, antara lain di beberapa kota seperti Cilacap, Lasem, dan lain sebagainya. Namun Anas terpaksa membatalkan agenda-agenda tersebut. Namun ia tetap menyatakan bahwa tidak akan hadir dalam agenda pemeriksaannya pada hari ini. Firman Wijaya selaku pengacara dari Anas Urbaningrum juga tadi sudah datang ke gedung KPK, namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Firman Wijaya. Ia juga tidak mau menanggapi apakah nantinya kliennya akan datang memenuhi panggilan KPK atau justru malah mangkir. Dan selain Anas Urbaningrum, hari ini KPK juga menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap beberapa politisi Demokrat lainnya, yakni Joni Alan Marbun, kemudian ada juga Igede Pasek Suardika yang baru saja beberapa saat yang lalu datang ke gedung KPK, dan ada juga Mirwan Amir. Ketiganya hari ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang, masih untuk tersangka Anas Urbaningrum. Sementara itu pemirsa, Anas Urbaningrum sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik KPK sejak Februari 2013 lalu. Dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum ini diungkapkan oleh sejumlah pihak. Di antaranya ialah Muhammad Nazarudin, menyebutkan bahwa Anas pernah menerima hadiah berupa 1 unit mobil Toyota Harrier dari PT Adikarya, kontraktor proyek Hambalang. Namun kemudian Anas membantahnya. Ia justru menyatakan bahwa mobil tersebut dibelinya dari Nazarudin dengan cara mencicil. Kini KPK tengah menelusuri dugaan aliran dana proyek Hambalang terhadap penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010 lalu, di mana pada saat itu Anas keluar sebagai pemenang dan menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat. Terkait penyelidikan kasus ini, KPK juga sudah memeriksa sejumlah politisi Partai Demokrat dan juga mantan Ketua DPC Partai Demokrat, diantaranya ialah Diana Maringka,
kemudian Ismiati Saidi dan juga Sultan Batugana. Mereka masing-masing membenarkan bahwa adanya pembagian uang dan juga pembagian 1 unit BlackBerry di tim sukses pemenangan Anas pada saat Kongres Partai Demokrat berlangsung 2010 lalu. Dan pemirsa, kami masih menantikan apakah nantinya Anas akan datang ke gedung KPK atau tidak, dan kami juga masih menantikan pernyataan resmi dari pihak KPK mengenai kemungkinan apakah Anas jika mangkir hari ini akan dilakukan penjemputan paksa begitu. Demikian informasi sementara dari gedung KPK, kembali ke studio. Baik, Hana Puspita, laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta.